Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk mata pelajaran SKT ini kita tetap untuk materi tentang timer ya. Kita lanjutkan ini, jadi ada beberapa yang harus kalian pahami ya. Nah, jadi untuk timer kali ini kita eh, perbedaan antara, coba dilihat video yang sebelumnya itu. Nah, yang digunakan untuk menyalakan lampu itu kontak timernya NO atau NC. Ya, coba kalian perhatikan di situ. Nah, nanti di sini saya menunjukkan bagaimana perbedaan dari kontak timer NO dan kontak timer NC ya. Nah, biasakan untuk ketika kita mau suatu program ya, itu pastikan start stopnya harus ada ya. Jadi ketika mau membuat suatu sistem, nah pasti kan ada tombol start, kemudian sistem jalan. Nah, entah itu sistemnya seperti apa, yang penting ada start dan tombol stopnya. Nah, oke, kita langsung saja. Kita langsung 0.00, kemudian start, kemudian stop 001, stop, kemudian outputannya ya. Di sini saya pakai 100.00 out ya. Kemudian jangan lupa kita tetap pakai pengunci 100.00. Oke, nah kemudian minggu lalu kan kita untuk timer, untuk menyalakan timer kan memakai inputan ya. Nah, jadi untuk kali ini kita menggunakan outputannya ya. Jadi kita nggak perlu menekan terus maupun menekan sesaat ya. Kemudian, nah di sini untuk menyalakan instruksi timernya kita pakai outputan. Nah, kemudian instruksi tim spasi 000 spasi pagar 50 nah, T0. Nah, coba dilihat untuk video yang sebelumnya itu. Nah, kita akan menggunakan misalkan T0 ini, kemudian untuk menyalakan lampu 100.01 out 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya coba simulasikan, Ctrl Shift V ya. Nah, oke. Kita simulasikan. Nah, jadi ketika di sini on, nah timer bekerja, maka kontak T0-nya ini, NO-nya ini, timernya akan baru bekerja ya. Jadi ketika dia masih menghitung, ininya belum aktif. Nah, ketika dia sudah mencapai nilai yang ditentukan atau maksimalnya, baru dia mulai bekerja. Nah, sekarang kalau misalkan saya memakai timer NC-nya. Nah, di sini saya tambahkan untuk kontak timer NC-nya T0. Nah, ini NC ya. Kemudian langsung ke outputannya 100.02 ya. Out 2. Oke, nah coba diperhatikan. Ini benar-benar kalian perhatikan. Nah, nanti ketika timer ini bekerja, kira-kira yang bekerja yang T T0-nya NO atau NC ya. Nanti coba kalian lihat, Ctrl Shift V. Nah, dia sudah bekerja ya. Untuk kontak T0 NC-nya sudah bekerja, tetapi timernya ini belum bekerja. Nah, kita simulasikan, Ctrl J K. Nah, ketika dia bekerja, nah ini yang saya maksud ya. Jadi ketika dia sudah maksimal, maka kontak dari timer NC-nya ini akan memutus ya. Sebaliknya ya.
Kalau yang NO ini ketika nilainya sudah maksimal, baru kontak NO T0-nya ini akan bekerja. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita dengan satu buah lampu ini ketika dia menyala kemudian mati. Nah, jadi gini, maksud saya gini. Ketika tombol start ditekan, maka timer akan menghitung ketika dia sudah maksimal, maka T0-nya ini akan bekerja, menyala. Nah, kemudian beberapa detik baru mati. Ya, ini belum flip flop ya, tapi untuk satu saja dulu. Dia nyala, kemudian mati. Nah, kira-kira untuk logikanya atau laddernya seperti apa? Nah, kita perlu timer berapa? Ya, instruksi timer berapa? Nah, oke, saya hapus dulu. Nah, kalau misalkan seperti ini, tadi kan ketika kita tekan start, ini bekerja, kemudian, nah kalau misalkan kita ingin ketika dia sudah menyala, beberapa detik baru mati. Nah, caranya seperti apa? Kita perlu apa lagi ya? Kita perlu timer lagi. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ya ini tadi, ketika ini untuk menyalakan, nanti timer yang kedua untuk mematikan. Nah, paham ya? Oke, kita langsung saja. Untuk timer kedua berarti kita pakai ini ya, T kontak T0 ya. Kenapa? Nah, nanti ketika ini aktif, maka ini juga aktif. Nah, kemudian timernya ini digunakan untuk mematikan lampunya ini ya. Kita perlu apa? Nah, kita perlu NC dari timer 1. Oke, kita coba tim spasi 001 spasi pagar 50. Kita kasihkan T1. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti ketika ini bekerja, ini juga langsung bekerja. Nah, pada saat ini bekerja, nah nanti timernya ini akan ikut bekerja ya. Jadi kita kalau misalkan di sini kita pakai NO ya, maka prinsip kerjanya seperti apa ya, nggak bisa, karena ketika dia sudah mencapai nilai 50, maka di sini tidak akan menghubungkan, tidak akan terhubungkan ya. Nah, ini sudah logikanya sudah sangat lumayan ya, jadi menguras otak. Jadi kalau otaknya nggak lancar ya nggak bisa di sini ya. Oke, kita coba berarti NC T1 ya. Kenapa T1 ya? Nanti ini digunakan untuk menyalakan, kemudian mematikannya menggunakan NC dari timer 1 ya. Oke, T1. Oke, kita coba. Ctrl Shift W ya. Nah, oke, Ctrl JK. Nah, coba dilihat di sini. Nah, aktif. Nah, di sini juga menghitung ketika dia sudah mencapai titik, baru dia langsung mati. Nah, seperti itu ya. Paham ya dari sini? Nah, oke, coba saya ulangi lagi. Ctrl JK. Start. Coba diperhatikan. Nah, dia mulai ngitung. T0 nya sudah mencapai maksimal, aktif.
T0 nya ini aktif untuk mematikan ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi resetnya lampu di sini ya, jadi mati langsung. Nah, sekarang tugasnya kalau misalkan di sini kan sudah mati. Nah, kemudian untuk menyalakan lagi itu bagaimana? Nah, jadi nanti seperti ketika saya tekan start ya, tadi ini menghitung, ini nyala, ini bekerja. Ketika sudah maksimal dia memutus ya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa menyalakan ini lagi ya. Jadi nanti otomatis ya, langsung tadi nyala kemudian mati. Nah, dia hanya bekerja dari sini saja ya. Ketika T0 on, maka di sini akan on. Nah, kemudian ketika T0 ini, timer 0-nya ini digunakan untuk mengaktifkan T1. Nah, nanti bagaimana? Nah, dari sini dipahami dulu, nanti bisa kalian coba ya. Nah, tugasnya tetap ya, nanti bagaimana dia bisa menyala lagi. Oke, jadi nanti tugasnya saya tulis di grup ya, nanti saya berikan keterangan. Kalau misal tugas untuk diagram waktunya nanti saya gambarkan seperti biasa, dikerjakan langsung laddernya ya. Jadi diagram waktu, kemudian laddernya seperti apa, kemudian tetap ya, kemarin untuk yang simulasi di HP silahkan, kemudian yang punya laptop wajib menggunakannya ya. Jadi nanti di screenshot ya, dikirimkan via Google Form seperti biasa gitu ya. Oke, untuk timernya singkat ini saya kira sudah cukup. Kalau misalkan belum paham, diulangi lagi videonya ini ya. Saya harapkan kita tetap belajar ya, meskipun belajarnya di rumah, kita tidak tatap muka, tetapi saya berusaha yang terbaik untuk membuatkan video ini ya. Jadi saya harapkan tetap kalian belajar, pahami nanti, karena di dunia zaman sekarang sudah memakai mesin-mesin yang canggih ya, terutama kita perlu PLC ya. Saya kira perkembangan dari PLC ini cukup sangat pesat ya, karena sudah mulai zaman modern. Oke ya, gitu saja untuk instruksi timer, saya kira sudah cukup. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.